Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, orang tua kami, Bapak RW RT, pengurus Masjid At-Thayyibah yang sudah mengundang saya seminggu yang lalu, tidak salah ya. Alhamdulillah Allah hadirkan kita bersama berkumpul malam ini. Tapi mohon maaf, memang kondisi suara saya agak bermasalah. Dari pagi tadi sibuk banyak acara. Ya mudah-mudahan malam ini pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Maka yang pertama, subhanallazi asra, maha suci Allah. Dalam surat Al-Isra ayat pertamanya itu, subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Isra itu apa artinya, Pak? Apa arti asra? Isra Mi'raj itu kan ada dua kalimat, ada Isra, ada Mi'raj. Asra itu artinya apa? Apa arti asra? Berjalan pada malam hari. Jadi ibu jalan ke masjid ini dari rumah pada malam hari, itu disebut dengan asra. Isra, berjalan malam. Maka Isra Mi'raj itu terjadi pada malam, maka disebut asra. Terus ayat Mi'raj ada atau tidak? Ada dalam surat An-Najm, bukan dalam surat Al-Isra. Beda surat, kandungannya ada dua. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra dalam surat Al-Isra atau disebut surat Bani Israel. Mi'raj ada dalam surat An-Najm. An-Najm artinya apa, Pak? Najmi. An-Najmi iza awa. Apa arti Najm? Semangat nampaknya. Apa arti An-Najm, Pak? Bintang ke bintang. Berarti kalau berbicara bintang itu di atas. Mi'raj. Jadi Mi'raj itu ada di surat An-Najm, karena bintang itu di angkasa. Berarti ada dua proses, Isra satu, Mi'raj satu. Berjalan mendatar satu, berjalan terbang mendaki. Berarti ada garis datar, ada garis lurus ke atas, dan itulah garis yang sempurna. Garis mendatar bumi ke bumi, makhluk, berarti manusia. Apa maknanya di sini pesannya? Manusia dengan manusia. Maknanya kita makhluk sosial. Makanya ibadah itu dibagi dua, Pak.
ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Banyak orang hari ini hanya memperhatikan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah itu, Ustaz? Salat, baca Quran, puasa, haji, umroh. Pokoknya yang menguntungkan dirinya sendiri. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Gotong royong, ya, sama-sama bangun masjid, nolong orang sakit, bantu kawan bayar hutang, menengok orang miskin kita bantu, itu ghairu mahdhah. Makanya Pak, ada ahli ibadah. Seorang ahli ibadah sangat tekun beribadah kepada Allah. Siang malam kerjanya sholat, baca Quran. Pas ketika dia bermimpi bertemu dengan malaikat. Malaikat tadi bawa kitab. Di kitab itu isinya orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena amal ibadahnya yang banyak. Apa kata ahli ibadah tadi? Wahai malaikat, boleh saya tengok buku itu? Apa kata malaikat? Silahkan. Ditengoklah buku tadi. Terkejut ahli ibadah tadi. Saya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin puasa. Kok catatannya kosong? Tidak ada tertulis, Pak. Kosong. Dia protes. Wahai malaikat, saya ini rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi kenapa nama saya tidak ada? Kenapa catatan amal saya kosong? Maka apa kata malaikat? Wahai ahli ibadah, engkau rajin sujud, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi engkau tidak bisa menengok tetanggamu yang belum makan hari itu. Jadi Bapak Ibu, ada orang rajin umroh, ya, tiap tahun umrohnya, kadang tiap bulan, tapi masih ada tetangganya yang susah makan, tidak akan dicatat oleh Allah umroh yang dia lakukan. Nah, inilah makna hakikat Isra. Ini hakikat Isra. Apa itu? Hubungan manusia. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya, makanya jangan kita individualis. Apa maknanya? Tidak peduli dengan orang sekitar kita. Tidak peduli dengan anak yatim, orang miskin, sanak kerabat yang susah, tidak peduli. Berarti malam ini kita Isra, tak paham kita apa makna dari Isra itu sendiri. Kenapa Nabi diisrakan oleh Allah? Kita singkat-singkat aja ceramahnya, Pak. Yang penting intinya sampai. Kenapa, Pak? Isra Mi'raj terjadi di bulan apa? Di bulan? Halo? Jangan tuh, Bong. Di bulan apa terjadi Isra itu? Rajab. Maka Rajab ini bulan baik. Bulan baik. Terus apa latar belakangnya, kenapa Rajab disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita? Nabi bersedih. Larut Nabi sebagai manusia bersedih dia. Kenapa? Dua orang dipanggil oleh Allah. Yang pertama Khadijah, wafat di bulan Rajab, 50 tahun kenabian Nabi. Berarti Nabi sudah menjadi Nabi berapa tahun? 50 tahun. Berarti Nabinya berapa? 10 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Khadijah wafat, Nabi di umur 50. Berapa tahun mereka bersama? 10 tahun.
Setelah itu siapa yang wafat, Pak? Pamannya Abu Thalib. Wafat paman Abu Thalib ini yang bikin sedih Nabi itu apa? Selama ini dia membela Rasul, tapi wafat tidak bersyahadat. Waktu sakit keras, ini Abu Thalib sudah sakit ini. Dia tokoh pembesar Quraisy. Tentu hadir tokoh-tokoh yang lain. Siapa tokoh Quraisy yang lain? Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, banyak abu-abunya. Mereka ini tokoh-tokoh, Pak. Rupanya orang Arab tuh kalau sudah ada satu tokoh yang sakit, meskipun beda politik, mereka datang. Datang Abu Thalib sakit tadi, datang Abu Jahal, datang Abu Sufyan, datang Abu Lahab menengok. Ketika sakit tadi, datang Nabi Muhammad ke situ. Apa kata Rasulullah? Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Lahab? Abu Thalib, kamu mau tunduk kepada keponakanmu? Apakah kamu tidak malu? Berperang antara ucapan Nabi Muhammad dengan ucapan Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa tadi? Abu Thalib, tidak malu kau tunduk sama keponakan kau? Kata Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Bimbang di situ Abu Thalib. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Abu Thalib malu. Dengan siapa yang malu, Pak? Masa saya tunduk dengan keponakan? Akhirnya wafat tidak mengucapkan syahadat. Ya, 25 tahun Nabi dipelihara, dijaga, tapi dia wafat tidak dalam keadaan Islam. Menangis Rasulullah, menangis Nabi ketika itu. Kenapa Abu Thalib tidak mati dalam keadaan Islam? Karena malu kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Apa yang dipikirkan Abu Thalib? Nanti saya mati dikira saya tunduk kepada keponakan. Jadi orang Arab tuh, Pak, orang sombong tuh, jangankan ketika hidup maupun mati masih sombong. Ya. Makanya jangan pernah berpikir apa yang terjadi setelah mati. Oh, kalau saya mati diingat tak nama saya besok? Kalau saya mati dipandang orang tak saya? Kalau saya mati, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita masih sombong. Jangan berpikir setelah mati, tapi bersiaplah untuk itu yang perlu. Ibu tidak usah pikir saya dikuburkan di mana, besok kuburan saya pakai nisan yang bagus atau tidak. Tidak usah pikir itu. Yang kita pikirkan apa? Apa yang kita siapkan. Jangan seperti Abu Thalib. Abu Thalib tadi malunya, Pak. Apa kata orang nanti kalau saya tunduk kepada keponakan saya? Maka turun ayat. Apa ayat yang turun? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi liman yasha. Ketika Nabi menangis, Pak, nangis Nabi Muhammad, pamannya meninggal. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Urusan petunjuk itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Kenapa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah tahu siapa yang dia beri petunjuk. Maka hidayah
Tidak bisa sembarang orang, karena itu urusan Allah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita dapat hidayah. Kenapa kita dapat hidayah? Karena kita Muslim, Islam kita. Itu yang kita syukuri, kita dapat hidayah. Berapa tahun Nabi hidup dengan Abu Talib? Sejak datuknya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib wafat tidak beriman. Sedih Nabi. Yang kedua yang meninggal siapa, Pak? Bu, yang kedua yang wafat siapa? Khadijah. Lebih sedih Nabi. Pendamping hidupnya wafat, Khadijah selama 10 tahun. Makanya tadi saya menikahkan orang. Memang bulan Rajab ini maka suara saya hilang nih. Ada banyak ijab kabul dari pagi. Ya. Allahumma alif qulubahuma ya Allah. Kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-kubra. Ya Allah, kumpulkanlah pengantin ini sebagaimana Engkau kumpulkan Khadijah dan Rasulullah. Khadijah dan Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, Nabi selama nikah dengan Khadijah, apakah dia beristri atau tidak? Apa? Nabi nikah dengan Khadijah. Ada tak Nabi beristri lagi? Tidak. Istri Nabi satu-satunya Khadijah sampai wafat. Padahal Khadijah seorang janda, kaya raya, cantik, duitnya banyak, bisnisnya banyak. Kenapa Rasulullah tidak pernah menikah selama hidup dengan Khadijah? Karena Khadijah wanita baik. Meskipun dia kaya raya, meskipun dia banyak harta, tapi dia tetap posisinya di hadapan Rasulullah menjadi makmum, taat kepada Rasulullah. Tapi hari ini Bapak Ibu banyak terjadi perceraian. Banyak. Coba kita tengok di pengadilan agama. Saya orang kampung A. Banyak terjadi perceraian. Saya tanya Bapak Ibu, lebih banyak istri yang minta cerai atau suami? Ah, kan ngoku ya Pak. Lebih banyak yang minta cerai istri atau suami? Istri. Apa penyebabnya, Bu? Pelakor, jadi poligami mana itu? Apa penyebabnya, Pak? Karena gaji istri lebih tinggi dari kola masalahnya. Waktu istrinya gaji sedikit, abang di saya. Ketika penghasilan abang di bawah istri, abang di padahal Khadijah kaya atau tidak? Kaya. Cantik, tapi dia tetap memposisikan suaminya sebagai imam. Inilah lulus P3K. Lulus P3K. Yang diekspos apa? Laki-laki langsung menceraikan padahal banyak, Bu. Istri juga menggugat suami, tapi tidak diekspos. Maka prinsip bukan ibu-ibu di sini ya. Ini kasus, studi kasus kita. Maka bagaimanapun seorang istri mesti taat kepada suami. Ya, yang masak itu sebetulnya kewajiban siapa, Pak? Kenapa?
Kewajiban masak sebetulnya siapa? Kewajiban nyuci? Kok dikit suaranya? Saya tanya bapak-bapak, kewajiban masak, kewajiban suami atau istri? Enggak ibu, yang bapak-bapak saya tahu. Ya bapak jawab ya. Dalam agama ini, dalam syariat agama, kewajiban memasak itu suami atau istri? Suami. Kewajiban mencuci itu istri atau suami? Suami. Tapi kalau dibalik, istri harus taat kepada. Kalau suami nyuruh masak, nah kalau suami nyuruh nyuci, itu taat tadi kan. Meskipun hakikat kewajiban itu di suami. Paham Bapak Ibu? Makanya tugas tambahan istri itu pahalanya luar biasa, karena itu kewajiban kita sebagai suami. Jadi selama Rasulullah hidup dengan Khadijah, Rasul tidak pernah menikah. Tapi kan Ustaz, ta'adud itu juga dihalalkan. Iya. Bu, saya tanya ibu-ibu, boleh enggak laki-laki itu beristri lebih dari satu? Kok enggak ada yang berani jawab? Boleh enggak laki-laki itu beristri lebih dari satu? Pak, boleh enggak suami itu beristri lebih dari satu? Boleh. Pokok habis Isra Mi'raj ke bahaya sampai di rumah. Tapi dengar Bapak Ibu, ya, Rasulullah selama menikah dengan Khadijah, dia tidak pernah menikah. Tetap Khadijah utuh selama-lamanya sampai dia wafat. Muncul sekarang istilahnya mengikuti sunnah Rasul. Akhirnya lebih dari 2. Kenapa Bapak nambah istri? Oh, ikut Rasulullah. Kok Bapak nambah istri lagi? Ikut sunnah Rasulullah. Baik. Khadijah pernah nggak nikah? Selama nikah dengan Khadijah, tidak. Kena 1. Oh, saya istri kedua. Oke. Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah, siapa istrinya, Bu? Menikah dengan Aisyah. Berarti posisi Aisyah ketika itu istri pertama atau istri kedua? Pertama. Kenapa? Khadijah sudah wafat. Siapa istri pertama Rasulullah setelah Khadijah wafat? Aisyah. Menikah dengan Aisyah, baru dah beliau menikah dengan wanita-wanita yang lain. Kenapa? Islam berkembang. Ada istri sahabat yang wafat, nggak ada suaminya, nggak ada yang menolongnya. Nikah Rasulullah dengan dia atas perintah Allah. Cuman pertanyaannya, Aisyah muda atau tua? Muda. Terus Nabi menikah yang kedua, yang ketiga, lebih muda dari Aisyah atau lebih tua? Lebih tua. Berarti istri pertama Rasulullah muda. Istri kedua, ketiga lebih tua. Kalau Bapak sekarang istri pertama, istri kedua, nah itulah. Jangan sunnah terus. Logikanya begini Pak, istri Rasulullah yang pertama muda, istri selanjutnya kalau Bapak sekarang istri pertama, istri kedua, ketiga, berarti tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau mau berbicara sesuai dengan ta'adud bertambahnya istri dengan Rasulullah, seharusnya istri kedua lebih tua dari istri pertama. Ada yang seperti itu, Bu. Bapak ini memang hebat, istri pertamanya umurnya 40, nikah lagi dia, nikah dengan istri berumur 60. Ada enggak ketemu seperti itu? Mana?
Itu baru mengikuti sunnah Rasulullah. Meninggal Khadijah. Itulah akhirnya beliau diisrakan oleh Allah. Sudah hampir setengah jam baru wafatnya Khadijah Abu Thalib. Kita lanjutkan, sedikit lagi. Datang Jibril. Jadi karena Nabi tadi sedih, lari dia ke masjid. Kemana Nabi pergi menenangkan diri? Ke Masjidil Haram. Nah, di sini kita belajar kalau rasanya ibu galau, bapak rasanya tidak enak perasaan, larinya kemana? Ke Masjid At-Thayyibah. Kok ibu ke Mall SKA ngapain ibu sana? Galau, Ustaz. Betapa galau situ, banyak barang mahal. Terus bapak tuh, kenapa bapak ke Living Walk duduk-duduk? Nah, gelisah di rumah Ustaz. Di Living Walk tambah gelisah karena restorannya mahal-mahal. Tapi Rasulullah kalau kita sedang sedih, banyak masalah, perginya kemana? Ke masjid zikir kepada Allah. Tidur Nabi di Hijr Ismail. Datang Jibril Mikail. Hai Muhammad, duduk engkau. Dibedah dada Nabi. Karena perjalanannya jauh, perjalanan suci. Dibedah dadanya. Maka dalam hadis, dalam beberapa literatur, Nabi itu 2 kali dibedah dadanya. Waktu menyusui dengan Halimatus Sa'diyah, itu yang pertama. Baca dalam tarikh sejarah Rasulullah. Yang kedua dibedah ketika Isra Mi'raj, dibersihkan. Terkejut Nabi, kita mau kemana wahai Jibril? Naik engkau. Datang kendaraan, naik engkau ya Rasulullah. Apa nama kendaraannya, Bu? Burak. Seperti apa burak itu? Mukanya manusia, badannya bohong itu. Dulu kan udah gambar tuh, Pak. Gambar burak kayak perempuan. Mana ada seperti itu? Burak tuh barkun, bahasa Arab. Bahasa kitanya kilat. Ya, barkun, burak. Apa arti burak itu? Kilat. Kilat itu cahaya. Muncul hari ini kecepatan cahaya. Cepatlah cahaya itu. Saya bawa senter truk langsung ke sana. Sekian detik langsung ini. Itu dipakai oleh Amerika sekarang, senjata laser itu, Pak. Rupanya Rasulullah lebih dulu. Cuman sain dikuasai mereka. Muncul kecepatan cahaya, kecepatan suara, kecepatan angin. Di antara kecepatan yang tidak ada tandingnya adalah kecepatan cahaya. Matahari itu jutaan kilo dari kita, tapi dalam beberapa detik langsung menembak cahayanya ke bumi. Begitulah cepatnya. Ya, ini mati kan Pak lampu ini. Ketika hidup langsung tak muncul cahayanya. Begitulah kecepatan. Naik Nabi singgah pertama di Madinah. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, disinilah engkau nanti akan hijrah. Waktu itu Madinah belum ada, namanya Thayyibah atau Yasrib, belum Madinah. Jalan lagi sampai ke Tursina. Apa yang terjadi di Tursina? Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Musa bercakap-cakap dengan Allah. Musa Taurat Yahudi dibenarkan oleh Islam. Jadi seolah-olah Nabi itu datang, saya meluruskan kembali ajaran Torah atau Taurat. Berhenti di Tursina. Terus berhenti kedua. Di mana dia berhenti? Baitul Lahmi. Apa kata Jibril? Tahukah engkau hai Muhammad, ini tempat apa?
disinilah dilahirkan Isa bin Maryam. Seolah-olah Nabi memberikan penghormatan kepada Isa yang tidak punya bapak, lahir dari rahim Maryam. Apa kitabnya? Injil dari Allah. Kitab Injil dari Allah. Seolah-olah